أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أما بعد أيها الحاضرون المحترمون, kitab yang kita baca dari kitab Nasaih Diniyah sampai pada halaman 39, yaitu sampai halaman bukan 39 tapi halaman 41. Itu tentang wa minar riqqah, termasuk sifat lemah lembut. Apakah sifat lemah lembut yang merupakan ciri daripada sifat para abdal, para waliullah, para pengganti baginda Nabi Muhammad dalam menjalankan syariat Allah di muka bumi ini? Apa di antara sifatnya adalah ar-riqqah, sifat lemah lembut. Dan termasuk lemah lembut khusyu'ul qalb wa kathratul buka min khasyatillah, yaitu hati yang khusyuk dan banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk lemah lembut. Jadi hatinya selalu khusyuk, selalu takut kepada Allah dan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika wasfun syarifun, itu adalah sifat yang mulia. Wa mas'a hamidun, usaha yang terpuji. Bihi wasafallahu anbiya'uhu wassalihin, dengan sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi sifat kepada para nabinya, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang punya ilmu, min ibadihi, dari para hambanya yang soleh. Begitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an menunjukkan atas sifat tersebut, sifat para nabi, sifat para kekasih Allah, sifat orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Allah yang Maha Penyayang, maka mereka jatuh tersungkur, artinya sujud sambil menangis dan meneteskan air mata, merasa menyesal akan segala dosa, memohon ampun atas segala kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk minar riqqah, termasuk sifatnya para wali, sifatnya para nabi, dan sifatnya para abdal. Abdal adalah umat Nabi Muhammad yang dikatakan wali abdal, yang jumlahnya 40 atau 41. Itu nanti setiap masa ada, itu namanya wali abdal. Tapi ada juga yang mengatakan abdal yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad yang pantas dikatakan sebagai penyambung lidah baginda Nabi Muhammad, sebagai pejuang yang melanjutkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lainnya, kalau tadi dalam surat Maryam ayat 58, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan tegas, Allah menyampaikan, wa yakhiruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka yang mempunyai hati lemah lembut, termasuk sifat para nabi dan sifat para kekasih Allah, adalah mereka yang jatuh tersungkur, mereka sujud maksudnya, sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk tentunya, terutama dalam sholat mereka. Yabkun wa yakhiruna lil adqani yabkun ay khusyu'an lillahi azza wa jalla wa imanan wa tasdiqan bi kitabihi wa rasulih. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan seperti itu. Artinya khudu'an, sujud dalam keadaan takut kepada Allah, sujud dalam keadaan menangis dan meneteskan air mata, karena tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah
percaya kepada Allah, membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, dan tatkala mereka mengenang semuanya itu, mengingat semuanya itu, wa yaziduhum Allahu khusyu'an, Allah menambah lebih khusyuk lagi hati mereka. Ai imanan wa tasliman, mereka lebih pasrah kepada Allah, mereka lebih tinggi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwaha. Mereka yang telah mendapatkan petunjuk, yang lembut hatinya, yang di tengah kegelapan malam selalu bangun dan sujud, menundukkan kepalanya, meletakkan kepalanya di tanah, takut kepada Allah, ingat akan dosa-dosanya, meneteskan air mata, mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena mereka telah mendapatkan petunjuk, maka petunjuk itu atau hidayah itu ditambah oleh Allah, demikian juga keimanan dan ketakwaannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba Allah yang maha penyayang. Oleh sebab itu, waqad adda alaihi salatu wassalam fi sab'a alladziina yadhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhillu yauma la dhilla illa dhillu rajulan dzakarallahu khalian fafadat aina. Dikatakan di antara sifat para kekasih Allah, para wali Allah, para nabi Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah adalah seorang laki-laki, ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. 3 matahari tinggal sejengkal, cahayanya dicabut oleh Allah, tapi panasnya lebih panas daripada yang sekarang, sehingga orang tergantung amalnya. Ada yang tenggelam dengan amalnya, dengan keringatnya karena amalnya, ada yang keringatnya sampai matanya, sampai hidungnya. Mungkin ada yang tidak berkeringat sama sekali. Siapakah mereka yang tidak akan berkeringat sama sekali kelak di padang mahsyar, tatkala matahari tinggal sejengkal, dan dapat naungan dari Allah sehingga dia tidak kepanasan dan tidak berkeringat? 7 orang di antaranya adalah laki-laki yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan menyendiri, bangun di tengah kegelapan malam, fafadat aina, lalu meneteskan air matanya. Mereka lah yang kelak pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi naungan tatkala semua manusia kepanasan karena matahari tinggal sejengkal di atas kepalanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, kullu ainin bagiyah yaumal qiyamah, semua mata kelak pada hari kiamat akan menangis. Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali matanya hamba, seorang hamba yang kalau di tengah kegelapan malam dia tahajud, dia berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, membaca Al-Quran. Tatkala dia membaca Al-Quran, tatkala dia sujud atau ruku, tatkala dia bertakbir, tatkala dia berdoa di tengah kegelapan malam, ingat akan dosa-dosanya, lalu dia takut kepada Allah dan meneteskan air mata. Mata yang sebanyak ini kelak pada saat manusia pada menangis semuanya, mata ini tidak akan pernah menangis. Yang kedua, wa ainun bayatat tahrusu fi sabilillah, yakni fil jihad. Yang kedua adalah mata yang terjaga tidak tidur. Kenapa tidak tidur? Tahrusu fi sabilillah, menjaga di jalan Allah, yakni dalam jihad. Termasuk sama seperti jihad, bahkan lebih mulia daripada jihad, duduknya kita di tempat ini. Baginda Nabi Muhammad menyampaikan, semua amal dibanding dengan amal jihad, illa kabaskotin fil bahri, maka amal jihad itu seperti lautan, ibadah, sujud, ruku, ibadah yang lainnya dibanding jihad pahalanya seperti lautan, dan pahala yang lainnya sama seperti tetesan meludah di laut. Sedikit sekali nilainya. Dan apabila pahala ibadah dan pahala jihad dikumpulkan menjadi satu, ditimbang dengan amal kita, duduk kita untuk
menghadiri majelis ilmu seperti mengkaji ilmunya para ulama, mengkaji ilmunya Rasul, dulunya kita ini ditimbang dengan amalan jihad dan beramal ibadah yang lainnya, maka amalan jihad dan amal ibadah lain-lainnya seperti ludah jumlah banyaknya, dan amalan pahala kita duduk ini seperti lautan jumlahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk tatkala kita menghadiri majelis ini, bukan hanya pada saat kita tidak tidur dalam jihad, tapi tatkala kita menghadiri pengajian ini dan tidak tidur, terjaga walaupun capek dipaksakan, itu juga kelak pada hari kiamat mata kita tidak akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala semua manusia pada ketakutan.